Program MBG yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo yang katanya berhasil dan katanya ingin ditiru oleh negara lain, bahkan sampai disebut dalam pidato beliau pada acara World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss. Walaupun, seperti yang kita tahu, bahwa sebenarnya banyak siswa yang keracunan dan banyak juga orang tua yang protes. Program MBG yang kata Kepala BGN, satu anak dapat 1 ekor lele dan setiap hari motong 1 ekor sapi, yang ternyata itu hanyalah bullshit semata. Menu MBG yang dibagikan ke sekolah jauh dari kata daging sapi atau lele. Bisa dilihat dari banyaknya postingan orang tua yang protes di sosial media dan memperlihatkan apa yang didapat dari program MBG tersebut. Bisa dilihat dari foto-foto berikut. Seperti yang terlihat pada foto yang beredar, kalau menu MBG yang dibagikan ke sekolah dan yang diterima oleh siswa hanyalah roti, buah, telur, dan kacang. Padahal ahli gizi bilang kalau MBG efektif tekan kebiasaan anak untuk tidak jajan sembarangan. Tapi yang mereka kasih modelan begitu. Lalu apa bedanya dengan jajan sembarangan? Bukankah yang seperti ini yang dikatakan jajan sembarangan? Kalau modelan MBG-nya seperti ini, lalu bagian mananya yang bergizi? Yang ternyata setelah dicari tahu, dari 10 orang petinggi BGN, tidak ada sama sekali yang mempunyai background ahli gizi. Wow, sungguh fakta yang mengejutkan. Pantas saja banyak yang keracunan pada saat mengkonsumsi MBG. Mereka terus saja bicara soal gizi, tapi mereka sendiri bukan ahlinya. Program MBG yang memakan anggaran sebesar 335 triliun rupiah, tapi Ketua DPD malah meminta masyarakat untuk menyumbang dana dan memberi usul program MBG dibiayai dengan uang zakat. Katanya DNA masyarakat Indonesia itu adalah DNA gotong royong, saling membantu dan dermawan. Karena anggaran yang mereka punya tidak semuanya dipakai untuk program MBG, jadilah meminta masyarakat untuk menyumbangkan dana agar program MBG bisa terus berjalan. Yang tentu saja masyarakat protes dan bilang kalau tidak sanggup berhentikan saja programnya. Jangan dibikin sulit sampai meminta dana dari masyarakat. Lagi pula program MBG itu bukan program yang dibuat oleh masyarakat. Aturannya siapa yang buat program dan kebijakan, maka dialah yang harus bertanggung jawab. Dan juga dana MBG itu kan diambil dari pajak juga, yang artinya masyarakat sudah ikut membantu karena masyarakat bayar pajak. Dana sebesar 335 triliun rupiah bisa-bisanya tidak cukup sampai-sampai meminta dana tambahan kepada masyarakat. Dan kenapa bisa boros banget sih? Padahal menu MBG-nya tidaklah mewah, melainkan hanya roti, kacang telur, buah, dan susu saja yang kalau dijumlah paling berapa duit itu. Tentu saja kita sudah tahu jawabannya. Dananya pasti dikorupsikan, masuk kantong sendiri-sendiri pastinya. Menurut kalian bagaimana? Kalian mau menyumbangkan dana untuk program MBG atau kalian setuju kalau MBG diberhentikan saja? Tulis pendapat kalian di komentar. Seperti biasa, gua